Di usia 23 tahun, Carlo baru saja merasakan nikmatnya dunia. Namun tiba-tiba, ayahnya memberi ultimatum agar Carlo segera menikahi kekasihnya dan memberi mereka keturunan. Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, tak kurang satu apapun. Kalau sekarang ada yang sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Seperti biasa, saya kembali akan membawakan sebuah kisah nyata kasus kriminal, namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada kalian yang memiliki masalah atau sensitif dengan konten berbau kejahatan dan pembunuhan, sebaiknya segera skip video ini dan tidak lanjut menonton. Carlo Lissi, lahir pada tahun 1972 di kota Casarano, Italia. Anak pertama dari dua bersaudara ini, tumbuh besar dengan disiplin dan aturan ketat dari orang tuanya. Saat adiknya dimanjakan dengan perhatian dan kasih sayang, Carlo sebagai anak sulung dituntut untuk selalu sempurna dalam segala hal. Sejak kecil, Carlo berjuang mati-matian agar bisa memenuhi ekspektasi ayahnya, selalu patuh dan mengikuti semua yang diperintahkan. Dia unggul secara akademik, bergabung ke klub bola voli, bidang olahraga yang dipilihkan ayahnya, padahal dia lebih suka sepak bola. Menurut sang ayah, selama Carlo masih tinggal di rumah itu, maka semua hal harus sesuai dengan keinginan ayahnya. Tidak ingin memicu kemarahan ayahnya yang mengerikan, Carlo memilih untuk terus menurut, dan tidak pernah membantah, sambil diam-diam merasakan iri melihat sang adik diperlakukan dengan sangat lembut oleh orang tuanya. Di bangku SMA, Carlo menjadi remaja yang penyendiri dan tidak percaya diri. Dia ingin melakukan sesuatu sesuai keinginannya, tapi Carlo tidak berani menentang ayahnya. Carlo nyaris tidak punya teman di sekolah, di mana dia dikenal sebagai siswa kutu buku, yang tak jarang menjadi korban bully siswa lainnya. Carlo sebenarnya bisa saja melawan dan membela diri, tapi pada akhirnya nanti dia harus berhadapan dengan kemarahan sang ayah, karena sudah membuat masalah di sekolah. Seiring berjalannya waktu, Carlo mulai belajar beradaptasi dan berbaur, berusaha sebisa mungkin untuk tidak mencolok dan tidak terlibat dalam konflik sekecil apapun. Dia jadi terbiasa untuk berlaku sopan, selalu tersenyum, bahkan kepada orang-orang yang dia kutuk dalam hati. Satu lagi keahlian yang Carlo miliki, dia terbiasa berbohong untuk menghindarkannya dari masalah. Saya katakan ini adalah sebuah keahlian, karena Carlo benar-benar bisa membuat orang yakin, bahwa apa yang dia katakan adalah yang sebenarnya. Tidak ada mimik wajah atau gestur tubuh yang mengindikasikan bahwa Carlo sedang berbohong. Lulus SMA, sekali lagi dia dihadapkan dengan pilihan kampus dan jurusan yang sudah disiapkan sang ayah, yaitu jurusan ekonomi. Walaupun Carlo lebih suka B29 atau Sunlight, tapi suaranya tidak pernah didengar, keinginannya tidak penting, dan Carlo tidak bisa membantah sang ayah. Lulus kuliah, Carlo diterima bekerja di sebuah perusahaan IT di kota Milan, sebagai akuntan dengan gaji yang cukup besar. Meski sudah bekerja dan memiliki penghasilan, Carlo masih terus tinggal di rumah orang tuanya, sama sekali tidak berminat untuk memulai hidupnya sendiri, atau mungkin orang tuanya yang tidak mengizinkan Carlo untuk hidup mandiri. Sejak kecil, Carlo selalu menjalani hidup yang sudah ditentukan orang tuanya, dalam segala hal, bahkan sampai dia bekerja, Carlo belum pernah sekalipun beli sikat gigi atau beli celana dalam sendiri. Jadi hidup mandiri seorang diri, bagi Carlo, itu sama saja seperti terdampar di planet Mars. Pada tahun 2005, di usia 23 tahun, Carlo yang dulu adalah remaja kutu buku, telah bertransformasi menjadi pria tampan dan menawan. Berkat olahraga voli di masa remaja dulu, dan sekarang rutin pergi ke tempat fitness, Carlo memiliki tubuh yang bugar dan atletis. Wajahnya cukup tampan, dengan senyum Pepsodent yang menyilaukan, ditambah dengan statusnya sebagai eksekutif muda, Carlo terbang berkeliaran menjadi kumbang jantan di taman bunga. Banyak dari teman-temannya yang iri dan ingin punya tubuh seperti Carlo. Sementara teman-teman yang wanita berkata bahwa Carlo adalah sosok kekasih idaman. Semua puja-puji itu menumbuhkan sifat narsis di dalam diri Carlo. Dalam hal cinta, mudah saja bagi Carlo untuk memikat para wanita, bahkan sejak dia bekerja, belum pernah sekalipun ada wanita yang menolak ajakan kencan dari Carlo.
Namun semua kencan tersebut, tidak ada satupun yang lanjut menjadi hubungan yang serius. Minggu sekarang Carlo pesta bersama gadis ini, minggu depan dia tidur dengan gadis itu. Carlo tidak mau terikat dengan hubungan yang serius dan rumit, dia masih ingin hidup bebas bertualang semaunya. Di lain pihak, terkadang justru para gadis itulah yang meninggalkan Carlo, karena menganggap pria itu hanyalah anak kecil, yang hidup di dalam tubuh laki-laki dewasa. Hingga pada suatu hari, seorang teman mengajaknya untuk nonton pertunjukan teater musikal, di mana jalan takdir Carlo mempertemukannya dengan seorang artis di dalam pertunjukan tersebut, yaitu Cristina Omes. Lahir pada tanggal 17 September tahun 1975 di kota kecil Pavia yang berada di Italia Utara, Cristina adalah anak sulung di keluarga Omes. Sejak kecil, Cristina dididik menjadi anak yang mandiri, dan bisa mengambil keputusan sendiri untuk hidupnya. Dia unggul secara akademis dan dalam banyak hal, juga memiliki sifat kepemimpinan yang kuat. Tak hanya rajin sekolah, Cristina juga terlibat di banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band atau klub drama. Setelah lulus SMA, Cristina masuk ke perguruan tinggi di kota Milan, dan mulai hidup mandiri. Orang tuanya percaya melepas anak gadis mereka pergi merantau, kuliah dan hidup sendiri. Mereka tahu Cristina bisa membawa dan menjaga diri, karena selama ini, Cristina selalu mempertimbangkan dengan matang setiap keputusannya. Di usia 19 tahun, masih berstatus mahasiswi, Cristina bergabung dengan sebuah perusahaan asuransi Italia yang berlokasi di Mota Visconti. Cristina menunjukkan effort dan prestasi kerja yang luar biasa, hingga mendapatkan rasa hormat dari kolega dan atasannya. Saat lulus kuliah, ada banyak peluang terbuka untuknya, namun Cristina memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut, yang mempromosikannya dengan jabatan sebagai manajer di cabang Mota Visconti. Selain menyukai pekerjaannya, Cristina juga nyaman menetap di kota kecil itu, kota yang tenang, dan hanya berpenduduk sekitar 5.000 jiwa pada awal 2000-an. Walaupun sudah punya penghasilan tetap dan pekerjaan yang mapan, Cristina tidak melupakan hasratnya di bidang seni. Dia bergabung dengan sebuah teater dan rutin membawakan pertunjukan drama musikal. Di kalangan seniman dan pencinta seni drama teater, Cristina punya tempat dan cukup dikenal. Bahkan tak sedikit orang yang menjadi penggemarnya. Tak jarang dalam pekerjaan, dia bertemu dengan seseorang yang memuji penampilannya di atas panggung, atau saat sedang berjalan di pusat kota, seseorang akan menyapa Cristina. Dalam urusan cinta, Cristina pernah menjalin hubungan dengan beberapa pemuda, namun semua mantan kekasih Cristina hanya pemuda-pemuda yang masih hijau, sembrono, tidak bertanggung jawab, belum siap menikah dan tidak ada yang benar-benar bisa diandalkan untuk menjadi pasangan hidup selamanya. Hingga suatu hari di tahun 2005, saat sedang tampil di atas panggung, seorang pemuda 23 tahun memperhatikan Cristina dengan seksama. Pemuda itu tertarik dengan Cristina, tapi entah mengapa dia tidak punya nyali untuk menyapa Cristina setelah pementasan selesai. Takdir kemudian mempertemukan mereka kembali di dalam sebuah pesta. Seorang teman memperkenalkan Cristina dengan seorang pemuda yang bernama Carlo Lissi. Saat itu, Cristina sudah berusia 30 tahun, sementara Carlo baru berusia 23 tahun, terpaut beda usia yang cukup jauh, namun tak menyurutkan langkah mereka untuk saling mendekati. Cristina adalah sosok yang dominan, kuat pendirian, dan selalu bisa menentukan setiap hal dalam hidupnya. Sementara Carlo adalah pria penurut yang selalu patuh dengan semua perintah orang tuanya, sejak kecil hingga terbawa ke masa dewasa. Sadar atau tidak, Cristina memang cenderung nyaman dengan pasangan yang lebih pasif, jadi dialah yang akan memegang kendali dalam hubungan. Atau mungkin, itu juga yang menjadi penyebab gagalnya semua kisah asmara Cristina di masa lalu. Sedangkan Carlo, justru lebih nyaman di saat dia tidak harus menjadi penentu keputusan, semuanya terserah pada pasangannya, yang penting, pas dia lagi mau, kekasihnya bisa memberinya servis di atas ranjang. Singkat cerita, Cristina dan Carlo terlibat hubungan asmara, yang dari hari ke hari, berkembang menjadi hubungan yang serius dan eksklusif. Cristina merasa bahwa dia telah menemukan pria yang tepat dan ingin menikah, tapi Carlo di lain pihak, merasa ketakutan saat memikirkan kata menikah. Carlo merasa usianya masih sangat muda,
dia hanya ingin bercinta dan tidak siap menikah. Namun untuk kesekian kalinya, saat Carlo tidak bisa mengambil keputusan, ayahnya masuk dan berkata, "Kau sudah dewasa, menikahlah dengan Christina dan beri kami cucu." Alhasil, Carlo menurut dan melamar kekasihnya itu. Setelah lamaran, keduanya memutuskan untuk hidup bersama, dan mulai mempersiapkan hari pernikahan mereka. Di mata keluarga Lissi, Christina adalah wanita yang sangat tepat untuk menjadi pendamping hidup putra mereka. Christina yang dewasa dan matang dalam kepribadian, akan menjadi istri yang bisa melengkapi semua kekurangan Carlo. Sementara keluarga Omes, kurang suka dengan Carlo yang masih terlalu kekanak-kanakan. Bagi mereka, Christina tidak sedang menjadi pasangan Carlo, lebih tepatnya menjadi pengasuh yang meneruskan fungsi orang tua Carlo sebelumnya. Namun bagaimanapun, mereka tahu bahwa keputusan akhir ada di tangan Christina. Sesuai rencana, Christina dan Carlo menikah di tahun 2006. Uang hadiah dari orang tua dan kerabat keluarga, mereka gunakan untuk membeli sebuah rumah yang indah di Mota Visconti. Dengan pekerjaan dan penghasilan masing-masing, mereka berdua menjalani hidup berumah tangga yang cukup secara finansial, bahkan lebih. Christina mengurus rumah tangga dengan baik, nyaris sempurna, dan Carlo juga adalah suami yang penurut serta selalu menghindari konflik pertengkaran sekecil apapun. Jadi rumah tangga mereka bisa dikategorikan stabil, tenang, dan bahagia. Kebahagiaan itu lengkap saat setahun kemudian, Christina melahirkan anak pertama mereka, seorang putri yang mereka beri nama Giulia. Menyusul di tahun 2013, putra mereka lahir dan diberi nama Gabriel. Tanggal 14 Juni tahun 2014, jam 3 dini hari, Carlo pulang ke rumah setelah selesai nonton pertandingan Piala Dunia di bar dengan teman-temannya. Begitu membuka pintu, Carlo mendapati istrinya, Christina, tergeletak di lantai ruang tamu, di tengah-tengah kubangan darahnya sendiri. Carlo kemudian keluar lagi sambil berteriak minta tolong dan berkata bahwa rumahnya telah dimasuki perampok. Tak berapa lama, satu persatu tetangga berdatangan, setelah mendengar teriakan pria 31 tahun itu. Polisi pun datang setelah dihubungi oleh seorang tetangga, menemukan 3 orang penghuni rumah sudah tidak bernyawa lagi. Christina tergeletak di lantai ruang tamu, sementara kedua anaknya ditemukan tewas di tempat tidur masing-masing. Tak sampai 24 jam, setelah polisi melakukan olah TKP, Carlo Lissi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Carlo yang melakukan semua kekejian itu? Lalu apa alasannya? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita mundur lagi ke tahun 2005, ketika kisah cinta Carlo dan Christina dimulai. Sebelumnya, saya narasikan bahwa Christina dan Carlo adalah pasangan kekasih yang kemudian menikah dan bahagia bersama 2 putra-putri mereka. Setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Kerabat, tetangga, dan teman berpikir kalau rumah tangga mereka bahagia, bahkan Christina dan Carlo dijadikan patokan standarisasi pasangan yang ideal. Mereka tidak pernah terlihat bertengkar, kondisi finansial di atas rata-rata, kedua anak mereka juga sehat. Namun berdasarkan hasil investigasi, terungkaplah bahwa rumah tangga mereka jauh dari kata sempurna. Sejak mulai pacaran di tahun 2005, Carlo tidak pernah setia kepada Christina. Selama 1 tahun lebih pacaran dan hidup bersama, Carlo diam-diam berkencan dengan banyak gadis yang ditemui di kota Milan. Christina memang baik, Christina memang cantik, tapi Carlo menikahi wanita itu semata-mata karena orang tuanya memaksa. Setelah beberapa bulan pacaran, Carlo bosan dengan Christina, tapi orang tuanya sangat suka dengan Christina dan ingin supaya wanita itu menjadi menantu mereka. Jadilah Carlo melamar dan menikahi Christina, tapi bukan karena cinta sejati sehidup semati. Bahkan beberapa hari sebelum hari H, pernikahan mereka sempat mau dibatalkan karena ulah Carlo. Jadi sesuai tradisi orang Eropa, sebagai penutup masa lajang, Carlo mengadakan pesta bujangan bersama beberapa temannya di klub malam. Saat tengah berpesta, seorang gadis muda melihat Carlo dan mengajaknya kencan. Teman-teman Carlo juga menyemangatinya, berkata bahwa cinta satu malam adalah hal yang paling tepat untuk menutup masa lajang. Alhasil malam itu, Carlo dan gadis tersebut berakhir di tempat tidur, dan yang lebih mengejutkan, Carlo jatuh cinta pada gadis itu.
Begitu legitnya cucur kekasih baru ini, sampai-sampai, di pagi harinya, Carlo menghubungi Christina dan berkata bahwa dia ingin rencana pernikahan mereka dibatalkan, sekaligus Carlo ingin menyudahi hubungan mereka. Christina menyikapi keputusan Carlo secara elegan, tanpa drama dan air mata. Dia mengepak semua barang miliknya, keluar dari rumah yang mereka sewa bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya. Orang tua Christina merasa prihatin, sekaligus lega atas batalnya pernikahan tersebut. Mereka hanya harus menahan malu nantinya saat menghubungi kerabat dan undangan, memberitahukan bahwa pernikahan sudah dibatalkan. Sementara di rumah keluarga Lizzie, Carlo sedang menghadapi kemarahan ayahnya, yang murka melihat kebodohan si anak sulung. Ayah Carlo berkata, "Minta maaf pada Christina, dan lakukan segala cara agar dia mau memaafkanmu. Kalau pernikahan ini benar-benar batal, selamanya kau bukan anakku lagi." Sudah bisa kita tebak, Carlo pun menurut. Dia pergi ke rumah orang tua Christina, membawa sebuket besar bunga mawar, berlutut dan minta maaf. Orang tua Christina merasa muak melihat kedatangan Carlo. Sejak awal mereka memang tidak setuju dengan hubungan Carlo dan Christina, ditambah lagi dengan adanya insiden perselingkuhan, dan pembatalan pernikahan secara sepihak, benar-benar tidak ada lagi celah bagi mereka untuk menerima Carlo sebagai menantu. Namun sekali lagi, keluarga Lizzie dan keluarga Omes adalah dua kutub yang saling berlawanan. Carlo berlutut di depan Christina, atas paksaan orang tuanya yang ingin pernikahan dilanjutkan. Sementara orang tua Christina, bagaimanapun tidak sukanya mereka terhadap Carlo, tetap tidak bisa mempengaruhi Christina untuk tidak menerima Carlo kembali. Keputusan akhir ada di tangan Christina, yang ternyata memutuskan untuk memaafkan tunangannya itu. Mereka pun melangsungkan pernikahan, dan memulai lembaran baru sebagai pasangan suami istri. Setelah menikah, Carlo masih belum berubah. Tanpa sepengetahuan istrinya, Carlo masih mengencani banyak gadis di luar sana. Berkat wajahnya yang lumayan tampan, tubuhnya yang fit, serta penampilannya yang parlente, Carlo tidak pernah menghabiskan 1 minggu tanpa tidur dengan selingkuhan. Setelah putri mereka lahir, kabar burung tentang kenakalan Carlo di luar sana, sampai juga ke telinga Christina. Sekali lagi Carlo minta maaf, dan berjanji akan setia selamanya. Tapi janji orang seperti Carlo ini, tidak akan pernah dia tepati. Karena jauh di dalam pribadinya, tersimpan sifat narsis yang haus akan pengakuan serta puja-puji semua orang. Sepak terjangnya selama ini yang selalu berhasil menaklukkan wanita, menjadi validasi bagi Carlo pribadi, yang merasa kalau memang dia tampan dan punya pesona yang tak mampu ditolak para wanita. Jadi diam-diam, Carlo terus mengkhianati istrinya. Sampai kemudian anak kedua lahir dan Carlo sudah berusia 30 tahun, kelakuannya masih belum berubah. Namun saat berada di rumah, Carlo bisa memainkan peran sebagai suami yang setia, serta ayah yang perhatian kepada dua anaknya, sehingga Christina tidak lagi curiga kalau sang suami masih nakal di luar sana. Hingga kemudian di awal tahun 2014, sebuah nama muncul di dalam hidup Carlo, yang sekaligus akan memulai episode terakhir dalam hidup Christina. Seorang perempuan muda bernama Maria, hadir sebagai karyawan baru di tempat Carlo bekerja. Kecantikan wanita ini membuat Carlo tergila-gila. Siang malam hanya wajah Maria yang terbayang. Saat hendak tidur, suara Maria berdengung di telinganya, makan tak nyenyak, tidur tak kenyang. Tak ada hal lain yang bisa Carlo pikirkan kecuali Maria dan Maria saja. Akhirnya di usia 31 tahun, Carlo bertemu seorang wanita yang bisa menaklukkan hatinya. Dengan penuh percaya diri, Carlo mulai mendekati Maria dan mengutarakan perasaannya. Namun kali ini, Carlo kena batunya. Maria sama sekali tidak tertarik dengan pria yang sudah menikah dan punya 2 anak. Penolakan Maria tidak bisa diterima oleh Carlo, yang selama ini belum pernah sekalipun ditolak oleh wanita. Dia terus-menerus berusaha untuk menaklukkan hati Maria. Hingga di suatu hari, Maria kembali menolak Carlo dengan halus. Andai kau single, mungkin keadaannya bisa berbeda. Tapi karena kau sudah menikah dan memiliki keluarga, jadi lupakan saja. Mungkin bagi Maria, itu adalah sebuah cara untuk menolak Carlo secara halus. Karena bagaimanapun, mereka satu kantor, setiap hari akan bertemu, jadi akan tidak nyaman kalau dia menyatakan penolakannya secara tegas. Namun di telinga Carlo, ucapan Maria bukanlah penolakan,
melainkan solusi tentang apa yang harus dia lakukan. Dipikir Carlo, Maria sebenarnya menyukainya, tapi status pernikahannya lah yang menghalangi perasaan Maria terhadap dirinya, jiwa narsis Carlo berkata. Jadi solusinya, Carlo harus single dulu untuk bisa diterima Maria. Cerai, cerai, dan cerai, itulah kata yang terlintas di benak Carlo. Sejak awal dia memang tidak terlalu cinta terhadap Christina. Pernikahan mereka semata-mata atas kehendak ayahnya dulu yang ingin punya cucu. Sekarang dia sudah memberi 2 orang cucu kepada ayahnya, seharusnya sudah tidak masalah lagi kalau dia bercerai dari Christina. Lagi pula, ayahnya sekarang sudah tua renta, Carlo sudah tidak takut lagi menghadapi kemarahan sang ayah. Demi Maria, apapun akan dia hadapi, hujan badai petir sekalipun tidak menyurutkan langkah Carlo, asalkan bukan gerimis ya, soalnya suka migrain kalau kena gerimis. Carlo sudah mantap untuk berpisah, namun sebelum dia mengutarakan niatnya itu kepada istrinya, Carlo harus konsultasi dulu dengan pengacara. Menurut si pengacara, kalau Carlo dan Christina bercerai, maka mereka harus bagi harta yang selama 8 tahun terakhir mereka miliki, termasuk rumah yang mereka tempati saat ini. Selain itu, Carlo juga harus memberikan tunjangan bulanan untuk kedua anaknya, sampai mereka lulus kuliah. Sampai di sini, Carlo jadi gundah gulana gelisah. Bercerai dengan Christina sama sekali tidak masalah, namun kalau harus berbagi harta, itu jadi masalah untuk Carlo. Selanjutnya dia juga harus memberi tunjangan untuk 2 anaknya hingga 20 tahun ke depan. Carlo takut hal ini akan mempengaruhi rumah tangganya bersama Maria nantinya. Hayalan Carlo sudah kemana-mana, padahal Maria belum menerima cintanya. Setelah konsultasi itu, Carlo memutuskan untuk tidak jadi bercerai. Katanya cinta mati sama Maria, ternyata lebih cinta harta, dasar bola lampu 5 watt. Alih-alih bercerai, Carlo pun merencanakan solusi yang lebih instan. Bulan Juni tahun 2014, Brasil sedang menjadi tuan rumah perhelatan akbar Piala Dunia. Hari itu di tanggal 14, timnas Italia dijadwalkan bertanding melawan timnas Inggris. Sebagai penggemar sepak bola, Carlo janji untuk nonton bareng di bar dengan teman-temannya nanti malam. Tapi sebelumnya, sepanjang hari itu Carlo habiskan untuk mengajak istri dan kedua anaknya jalan-jalan. Tadinya mau jalan-jalan ke Indomaret, tapi Christina tidak suka warna kuning, dia salah wanita. Gara-gara dulu selingkuhan Carlo suka pakai baju warna kuning, sejak saat itu Christina benci warna kuning. Seharian mereka berempat jalan-jalan ke tempat wisata dan taman bermain. Tiba di rumah, mereka makan malam, lalu Christina dan Carlo mengantar putra-putri mereka ke tempat tidur. Setelah Giulia dan Gabriel tidur, Carlo ngajak Christina ke kamar dan mereka bercinta. Semua ini sudah direncanakan Carlo, supaya nanti dia bisa menyusun alibi yang masuk akal dan tidak dicurigai. Bagaimana mungkin dia membunuh istrinya kalau hubungan mereka baik-baik saja? Selesai bercinta, karena berpikir suaminya akan pergi nonton bola, Christina memakai baju lalu duduk di ruang tengah menyalakan TV. Christina sama sekali tidak sadar, dari arah belakang, Carlo mengendap-endap sambil menggenggam pisau dapur yang besar. Carlo menikam leher Christina dari belakang, namun wanita itu masih berontak dan berbalik, menatap terkejut karena si penyerang adalah suaminya sendiri. Christina sempat berusaha merebut pisau tersebut sambil berteriak minta tolong, yang mengakibatkan salah satu jari Carlo tergores. Akan tetapi, karena kondisinya sudah luka parah, perlahan-lahan Christina tak bergerak lagi ditindih oleh Carlo. Setelah memastikan Christina sudah tak bernyawa lagi, Carlo naik ke lantai atas, lalu menghabisi Giulia dan Gabriel dengan pisau yang dia pegang. Kedua anaknya itu dalam kondisi tidur lelap, jadi sama sekali tidak sadar dan semoga mereka tak sempat merasakan rasa sakit saat pisau itu menyentuh leher mereka. Tanpa belas kasihan sama sekali, demi Maria yang dia cinta, Carlo mengakhiri hidup istri dan kedua anaknya secara sadis. Setelahnya, Carlo mengobrak-abrik rumah, membolak-balikkan meja, mengeluarkan pakaian dari lemari, membuat kesan seolah-olah itu adalah perbuatan pencuri. Carlo kemudian mandi dan membungkus pakaiannya yang berlumuran darah untuk dibuang nanti. Namun tololnya, Carlo memakai lagi celana dalam yang dia gunakan sebelumnya. Berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, Carlo pergi ke bar dan bertemu dengan teman-temannya, nonton pertandingan Italia versus Inggris. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Italia, yang membuat Carlo bersemangat lalu mengirim pesan teks kepada Christina bahwa Italia menang. Setelahnya dia mengirim satu pesan teks lagi,
berkata bahwa sekarang dia dalam perjalanan pulang ke rumah. Tentunya semua itu adalah bagian dari rencana Carlo untuk menciptakan alibi yang solid. Tiba di rumah, Carlo membuka pintu dan menyalakan kamera HP. Entah dia ini terlalu pintar atau terlalu bodoh, karena saat itu, Carlo sengaja merekam situasi dalam rumah saat dia masuk, agar nantinya menjadi bukti bahwa saat dia pulang, kondisi rumah sudah seperti itu, dan istri serta anak-anaknya sudah meninggal. Carlo kemudian memainkan adegan klimaks, di mana dia berlari keluar sambil berteriak minta tolong, dan berkata bahwa seseorang sudah merampok rumahnya dan membunuh semua anggota keluarganya. Polisi pun tiba di rumah Carlo, melakukan olah TKP, dan tidak butuh waktu lama, investigasi ini pun membuahkan hasil. Sampai di sini, Carlo melakukan banyak sekali kecerobohan. Media dan publik Italia saat itu menyebut Carlo sebagai psikopat, tapi menurut saya, Carlo hanyalah binatang bodoh nafsu tinggi, yang otaknya cuma berisi seks dan seks saja. Psikopat tidak akan membuat kesalahan-kesalahan sepele seperti yang dilakukan oleh Carlo. Yang pertama, terkait TKP, Carlo membuat TKP seolah-olah adalah perbuatan pencuri atau perampok. Namun tidak ada satu benda pun yang hilang dari rumah Carlo, baik itu uang di laci maupun semua perhiasan milik Christina, utuh, tidak ada yang hilang. Berdasarkan skenario Carlo, mungkin masuk akal kalau si pencuri kemudian ketahuan oleh Christina, lalu pencuri itu menyerang si nyonya rumah. Namun pertanyaannya, untuk apa si pencuri naik ke lantai atas dan membunuh dua bocah yang sedang tidur? Giulia baru berusia 5 tahun, sedangkan Gabriel baru berusia 1,5 tahun, sama sekali bukan ancaman bagi si pencuri. Petunjuk yang kedua, orang mana yang pulang ke rumah, langsung merekam situasi rumah, bukannya bergegas memeriksa keadaan anak istrinya, Carlo malah berpikir untuk membuat rekaman supaya dia tidak dicurigai. Di rekaman itu juga terlihat bahwa Carlo tidak memeriksa keadaan istrinya yang tergeletak di lantai, bahkan dia tidak naik ke kamar anak-anaknya, tapi dia sudah yakin kalau ketiga orang itu sudah meninggal. Ketika salah seorang tetangga menelpon polisi, si polisi menyuruh Carlo untuk masuk lagi dan memeriksa denyut nadi istri dan anak-anaknya, untuk memastikan apakah mereka sudah meninggal atau dalam kondisi kritis. Tapi Carlo menolak dan malah berkata, tidak mungkin aku mau masuk ke sana lagi dan melihat mayat-mayat itu. Jadi sekali lagi, Carlo tidak memeriksa kondisi anak dan istrinya, tapi dia sudah sangat yakin bahwa mereka telah meninggal. Dan luar biasanya, Carlo menyebut anak istrinya dengan kata-kata, mayat-mayat itu. Petunjuk ketiga, polisi meminta Carlo untuk menyerahkan semua pakaian yang dia kenakan untuk diperiksa. Merasa yakin kalau pakaiannya bersih, Carlo menyerahkan semua, termasuk celana dalamnya, yang ternyata ditemukan bercak darah di celana dalam itu. Si bodoh ini berkata bahwa itu adalah darah istrinya yang mungkin terpercik saat tadi dia masuk, dan menemukan Christina sudah meninggal dengan luka tusuk di lehernya. Padahal jelas-jelas dia tidak menyentuh tubuh istrinya, dan bagaimana pula darah itu ada di celana dalam, tapi tidak ada di baju dan celana panjang yang dia pakai. Kecuali di pantat kau ada bisul pecah, masuk akal kalau ada noda darah di celana dalam. Bercak darah itu pun diperiksa tim forensik, dan ternyata benar itu adalah darah Christina. Lalu petunjuk keempat, Carlo terdiam saat polisi menanyakan perihal luka gores di jarinya. Luka itu dia dapatkan saat bergumul dengan Christina memperebutkan pisau, tapi tentu saja dia tidak bisa memberitahukan info tersebut kepada detektif. Petunjuk yang terakhir, berasal dari laptop dan handphone Carlo. Ditemukan bahwa selama beberapa bulan terakhir, Carlo googling tentang bagaimana membunuh orang dengan cara yang cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembunuhan Christina, Giulia dan Gabriel adalah pembunuhan berencana. Sampai di sini, polisi sudah menetapkan Carlo Lisi sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam tahanan. Begitu masuk ke dalam sel, ekspresi sedih dan putus asa di wajah Carlo tiba-tiba hilang, kemudian pria itu naik ke atas ranjang sel lalu tidur pulas. Tak tampak sama sekali bahwa dia merasa bersalah atau menyesali perbuatannya. Selanjutnya berdasarkan interogasi terhadap Carlo, dan wawancara terhadap beberapa saksi, termasuk Maria, wanita yang diidamkan Carlo, terungkaplah motif Carlo melakukan semua kekejamannya. Carlo ingin berpisah dengan Christina dan bermaksud untuk mendekati Maria, tapi dia tidak mau kalau harus bagi harta gono gini, juga tidak mau kalau dua anaknya menjadi beban hidupnya di masa depan bersama Maria. Pada bulan Januari tahun 2015,
sidang kasus pembunuhan 3 korban yang mendudukkan Carlo di kursi terdakwa pun dimulai. Hakim menyatakan Carlo terbukti bersalah, dan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Carlo Lisi, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Ayah Carlo terkena serangan jantung dan meninggal saat mendengar vonis terhadap anak sulungnya itu. Kasus ini sudah selesai dengan vonis seumur hidup bagi Carlo, namun ada sedikit cerita yang menyisakan penyesalan bagi sebagian orang. Saat Christina ditikam dari belakang, dia sempat menjerit minta tolong, yang mana jeritan itu terdengar oleh beberapa tetangga, tapi mereka memutuskan untuk tidak ikut campur, karena berpikir mungkin Carlo dan Christina sedang bertengkar. Padahal kalau saja waktu itu mereka bertindak, kemungkinan besar Carlo belum sempat untuk menghabisi nyawa Giulia dan Gabriel. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.